Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran dengan alat ukur mekanik presisi. Jadi pada kesempatan pagi hari ini alat ukur yang kita gunakan adalah jangka sorong atau vernier caliper atau skid mat. Pada vernier caliper ini yang pertama adalah kita menjelaskan tentang vernier caliper atau jangka sorong. Jadi jangka sorong ini dapat mengukur dimensi baik panjang, lebar, tinggi, diameter dalam, jarak alur, kedalaman dari sebuah lubang, dan kedalaman dari sebuah alur. Jadi jangka sorong ini mempunyai dua satuan. Yang pertama adalah milimeter seperti ini ya. Yang pertama adalah milimeter, yang kedua adalah inci ya. Bagian dari jangka sorong ini ada namanya skala utama. Skala utama adalah angka yang berada di batang jangka sorong ini. Sedangkan bagian yang digerakkan ini adalah skala nonius. Ini skala noniusnya ada dalam satuan mili dan ada dalam satuan inci. Satuan mili rentang angkanya adalah dari angka 0 sampai dengan 10 angka. Dengan ketelitian satuannya adalah milimeter dengan ketelitian 0,05. Artinya adalah jarak antar garis di skala nonius ini ukurannya adalah 0,05 mm. Sedangkan di skala nonius satuan inci rentang angkanya berada di angka 0 sampai dengan 8. Artinya adalah jarak antar garis di skala nonius satuan inci ini adalah 1/124 inci. Itu dia. Jadi ini ada skala utama dan ini adalah skala nonius ya, baik satuan mili maupun satuan inci. Bagaimana cara menggunakan alat ukur ini? Yang pertama adalah rahang depan. Rahang depan ya, yang ini rahang depan itu adalah untuk mengukur panjang, lebar, tinggi, diameter luar dari sebuah benda kerja. Misalkan contoh, kita ukur panjang benda kerja ini ya, seperti ini kita ukur. Nah, terus ini ada penguncinya, boleh kita lepas, terus kita baca ya, kita baca. Yang pertama, perhatikan angka. Kalau kita ingin membacanya dalam satuan mili, pertama perhatikan angka 0 di skala nonius, segarisnya itu dengan skala utama itu berada di angka berapa. Kalau seperti ini dia berada di angka 100 ya, angka 100. Tapi dia belum pas ke angka 100, berarti ukurannya adalah 99 koma. Nah, komanya ini kita lihat di skala nonius. Kalau di sini yang segaris adalah di angka 9. Ya, di angka 9 artinya ukuran ini adalah 99,9 mm. Itu dia. Sedangkan kalau kita baca di satuan inci ya, satuan inci, angka 0 di skala nonius satuan inci itu berada di angka 4, angka 3 dengan 4 ya, angka 3 dengan 4. Berarti dia berada di 3 inci lebih. Nah, terus bagaimana kelebihannya? Kelebihannya kita hitung. Yang pertama kita lihat dalam 1 inci ini ya, dalam 1 inci ini dari 0 sampai dengan angka 1 dia mempunyai 16 garis ya, 16 garis.
Nah, artinya pada saat kita baca ukuran ini, karena dia berada di angka 3 dan angka 4, kita hitung garisnya 8, 12, 13, 14 koma, ya. Angka 0 di skala Nonius ini berada di angka 14 dan angka 15. Artinya adalah kelebihan dari 3 inci ini, yang pertama adalah 14/16 inci. Karena dia tidak pas dengan garis di angka 15, maka kita lihat garis yang berada di skala Nonius satuan inci yang segaris itu dengan yang mana. Kalau diperhatikan yang segaris ini berada di angka 7. Artinya kelebihannya tadi dari 3 inci tambah 14/16 inci ditambah lagi 7/128 inci. Jadi total ukurannya adalah 3 inci ditambah 14/16 inci ditambah 7/128 inci. Jadi itu ukurannya. Terus kalau seandainya kita coba melakukan pengukuran diameter seperti ini, kalau seperti ini, ya, seperti ini ya, untuk diameter, misalkan diameternya ini dia berada di, kita kunci, dia berada di ukuran 24 lebih ya, dia berada di garis 24 dan 25 lebih. Lebihnya berapa? Lebihnya adalah, perhatikan garis yang berada di skala Nonius seperti ini, dia segaris di angka 1,5 ya, di angka 1 dan 2 ya, antara 1 dan 2 berarti 1,5. Maka ukurannya ini adalah 24,15 mm. Sedangkan kalau untuk ukuran satuan inci, yang pertama kita perhatikan angka 0 di skala Noniusnya. Angka 0 di skala Nonius itu belum sampai ke 1 inci. Dan kita lihat dia berada di garis 15. Di garis 15, artinya ukurannya adalah 15/16 inci. Namun dia tidak segaris, maka kita perhatikan skala Noniusnya. Skala Nonius yang satuan inci yang segaris adalah di garis kedua. Artinya ukuran dari satuan incinya ini adalah 15/16 inci ditambah dengan 2/128 inci. Itu dia. Terus kita coba menggunakan rahang belakang ini. Rahang belakang ini gunanya adalah untuk mengukur, yang pertama adalah diameter dalam, yang kedua adalah jarak alur. Misalkan kita coba ukur diameter dalam benda ini, kita ukur diameter dalam benda ini ya, perhatikan diameter dalam benda ini, terus kita kunci. Ini dia. Yang pertama kita lihat skala utamanya ya, angka 0 skala Nonius dengan skala utamanya untuk satuan mili. Saat ini dia berada di ukuran 14 ya, 14 dan 15, berarti dia 14 koma ya. Komanya berapa? Perhatikan garis skala Nonius yang segaris dengan skala utama. Kalau saya perhatikan ini berada di garis 3,5 ya, garis 3,5, ini dia. Artinya ukuran benda ini adalah 14,35 mm dalam satuan mili. Kalau kita coba menggunakan satuan inci, perhatikan angka 0 di skala Nonius satuan incinya
berada di garis ke-9 ya, berada di garis ke-9 dan dia segaris. Nah, kalau sudah segaris berarti ukurannya adalah 9/16 inci. Nah, itu dia. Ini cara menggunakan rahang belakang untuk mengukur diameter. Terus kita coba untuk mengukur jarak alur benda kerja seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, kita gunakan ini dia caranya. Ini. Setelah itu kita kunci, ya. Boleh kita letak begini, boleh kita lepas. Terus kita baca, kira-kira berapa ukurannya. Yang pertama adalah perhatikan satuan mili. Satuan mili dia berada di antara garis ke-6 dan garis ke-7. Karena dia tidak segaris angka 0 yang skala Nonius ini, artinya adalah ini ada ukurannya 6 mili lebih. Lebihnya berapa? Perhatikan garis yang segaris dengan skala Nonius dengan skala utama. Kalau di sini yang segaris adalah 8,5 ya, 8,5 yang segaris ya, artinya ini adalah ukurannya adalah 6,85 mm. Kalau kita baca dalam satuan inci ya, perhatikan satuan inci. Yang pertama kita lihat angka 0 skala Nonius. Angka 0 itu berada di garis ke-4 dan garis ke-5, antara garis 4 dan garis ke-5. Nah, artinya adalah ukuran dalam satuan inci itu pertama adalah 5/16 inci plusnya berapa? Kita perhatikan garis yang ada di skala Nonius yang segaris dengan skala utamanya. Kalau kita perhatikan yang paling segaris adalah di garis kedua, maka ukurannya ini adalah 5/16 inci ditambah dengan 2/128 inci. Itu ukurannya ya, 5/16 inci ditambah dengan 2/128 inci. Nah, itu dia. Terus kita coba menggunakan bagian bawah ini ya. Bagian bawah ini berguna untuk mengukur, yang pertama adalah kedalaman benda kerja, yang kedua adalah kedalaman alur. Kita coba misalkan kedalaman benda kerja ini, kedalaman lubang benda kerja ini. Cara gunanya seperti ini ya, kita masukkan di sini, terus seperti ini ya, terus kita tekan ini, kita tekan ujungnya ini. Nah, kalau sudah mentok atau dia sudah pas, kita lepas ya, dan kita baca lagi ukurannya seperti ini. Kita baca ukurannya ya. Ukurannya yang pertama lihat yang satuan mili. Untuk satuan mili dia berada di 26 ya, berada di 26. Nah, kalau kita perhatikan dia pas berada di 26. Artinya ini perhatikan. Artinya ukurannya ini adalah 26 mm. Kalau seandainya kita baca yang ukuran satuan inci, perhatikan angka 0 di satuan inci, dia berada di angka 1 inci lebih ya. Lebihnya berapa? Belum sampai 1 garis. Nah, kalau belum sampai 1 garis kelebihannya, maka kita baca selanjutnya adalah di skala Nonius itu yang segaris dengan skala utama itu yang mana. Kalau kita perhatikan yang segaris adalah di garis ketiga ini, ini ya. Artinya ukurannya ini adalah 1 inci ditambah dengan 3/128 inci. Nah, seperti itu. Terus kalau kita coba mengukur kedalaman alur, misalkan nih kedalaman alur benda kerja ini seperti ini
Ya, kita tekan. Ini dia. Nih, terus kita baca. Kita baca ukurannya berapa kan itu. Yang pertama perhatikan adalah satuan milinya. Satuan mili dia berada di nolnya itu berada di garis 3 dan 4. Artinya ukurannya adalah 3 mili lebih. Lebihnya berapa? Lebihnya kita lihat yang segaris. Nah, yang segaris di sini adalah di angka 3. Di angka 3 ini dia. Maka ukurannya adalah 3,30 mm. Kalau kita baca satuan inci dia berada di garis 2 dan 3. Garis 2 dan 3. Nah, artinya ukurannya adalah 2/16 inci. Karena nolnya tidak segaris, maka kita lihat satuan skala neonius yang segaris dengan skala utama itu berada di garis 1, ya, di garis 1. Artinya ukurannya adalah 2/16 inci ditambah dengan 1/128 inci. Oke. Demikian cara menggunakan jangka sorong ini. Ya, bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Jadi kesimpulannya, yang pertama adalah untuk rahang depan ini digunakan untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi benda kerja, dan juga bisa mengukur diameter benda kerja. Untuk rahang belakang bisa mengukur berapa diameter dalam benda kerja, berapa jarak alur benda kerja. Terus bagian belakang itu dapat mengukur berapa kedalaman lubang, ya, berapa kedalaman alur dari sebuah benda kerja. Oke, demikian cara menggunakan jangka sorong. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semua dan bermanfaat bagi kita semua dalam menggunakan alat ukur mekanik presisi. Karena dalam mengukur sebuah benda kerja, maka ketelitian ukur itu harus kita pahami dengan menggunakan alat ukurnya. Karena ketika kita membuat suatu benda baik dengan mesin bubut, mesin milling, maka acuan dari modul benda kerja misalkan tingginya 100, maka harus dibuat 100. Ketika kita ukur apakah benar-benar 100 atau tidak, itu dengan menggunakan alat ukur mekanik presisi. Dalam hal ini adalah jangka sorong. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.